Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan jamaah percikan iman sehat, berkah dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah harus di tempat yang bagus? Lalu bagaimana yang wafat sedang nonton bola di stadion, itu husnul khotimah atau tidak Ustadz? Ya, memang secara akal sehat gitu ya, tentu saja meninggal husnul khotimah itu di tempat yang bagus secara akal sehat. Tetapi di dalam hadis, Anda lihat di dalam buku Riyadhus Shalihin ya, bahwa orang akan dibangkitkan sesuai niatnya. Sesuai niatnya. Kalau ada orang datang nonton bola, seorang ayah datang nonton bola, niatnya ingin membangun kedekatan dengan anak, ingin menyenangkan anaknya, ya kan gitu. Berarti kan ibadah dia, nonton bola itu ibadah. Karena apa? Dia ingin menyenangkan anaknya, mendidik anaknya, ingin membangun kedekatan dengan anak. Nawaitunya gini, ayah ini meninggal, maka dia husnul khotimah. Walaupun meninggalnya di stadion. Kenapa? Nawaitu dia datang nonton bola itu ingin menyenangkan anaknya. Ya, nah, itu husnul khotimah. Tapi orang datang nonton bola sekedar hiburan biasa terus meninggal, yaitu meninggal yang biasa saja. Ya, artinya ya meninggal normal gitu. Nah, yang harus diwaspadai, orang nonton bola bari mabok sambil pacaran, mati. Nah, itu jadi su'ul khotimah, ujung yang buruk. Makanya kita kalau mau melangkah itu katakan dalam hati, tanya hati kita, ini sayang kesini ngapain gitu. Ya enggak? Ada orang yang jalan-jalan di pantai, syahid itu. Ternyata dia jalan-jalan di pantai itu lalu kena tsunami, sedang berlibur membahagiakan keluarganya. Maka dia syahid karena berlibur membahagiakan keluarga. Tapi ada orang yang lagi jalan-jalan di pantai sambil berpacaran, sambil berbuat maksiat, terjadi tsunami. Nah, itu su'ul khotimah. Ya, ujung yang buruk. Nah, jadi kalau Anda bertanya, apakah husnul khotimah itu berkaitan dengan tempat? Sesungguhnya husnul khotimah itu sangat berkaitan dengan niat. Nawaitu. Innamal a'malu binniyat. Itu. Karenanya, semua ulama hadis mencantumkan hadis ini. Dan nanti Anda bisa lihat, ya, insya Allah Kitab Riyadhus Shalihin sedang finishing, akan diterbitkan. Saya terjemah dan saya beri footnote, ya, beri pengantar begitu. Nah, di situ ada bab tentang ikhlas, tentang niat. Dan salah satunya adalah kata Nabi, semua orang akan dibangkitkan sesuai niatnya, gitu. Oleh sebab itu, sahabat, kalau Anda mau nonton bola, ya kan gitu, mau yang bersifat hiburan, sebenarnya kudu ditanya, saya ini kesini ngapain gitu. Bisi kejadian tiba-tiba di situ ada suatu musibah. Nah, supaya kalau kita mati, ya dibangkitkan itu sesuai dengan niat kita. Niatnya benar, ya. Nah, ya saya sudah bahas kan kemarin bahwa suatu itu disebut musibah bila ada keteledoran. Ma'asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun yang menimpa dirimu, kesulitan apapun yang menimpa dirimu, itu musibah karena keteledoran kamu. Kita bawa mobil ugal-ugalan, celaka, itu musibah karena ada keteledoran kita. Terjadi banjir di mana-mana karena kita buang sampah seenaknya, itu musibah.
terjadi longsor, banjir karena hutannya dibabat habis, itu musibah. Jadi musibah itu apa? Ma asobakum wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun yang menimpa dirimu yang tidak menyenangkan karena itu keteledoranmu, itu namanya musibah, ya. Nah, beda lagi dengan ujian. Kalau ujian itu boleh jadi tidak ada keteledoran kita. Kita udah didik anak dengan sungguh-sungguh. Dari mulai kecil sudah dibiasakan dengan kebaikan, tapi udah gede tidak soleh. Itu ujian. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu itu bisa jadi ujian. Ujian itu bagaimana? Kita sudah berjuang mendidiknya, tetapi tetap tidak soleh. Itu namanya ujian. Nah, suami Anda itu ujian apa musibah? Nah, ya, kalau sebelum nikah udah tahu, ya, calon suami Anda nggak pernah sholat, suka judi, suka mabuk, narkoba, Anda kekeh, ngotot, nikah sama dia. Sekarang Anda menderita. Nah, itu musibah. Karena keteledoran kita udah tahu calon suami kayak gitu. Dijadikan suami. Nah, itu namanya musibah. Tapi kalau Anda cari suami itu di tempat yang baik, lalu Anda lihat tabiatnya itu baik, dari keluarga yang baik-baik, ya. Lalu Anda menikah, ternyata setelah menikah, suami ibu itu seorang yang buruk, kasar, sering KDRT. Nah, itu ujian. Karena tidak ada keteledoran kita, itu ujian. Gitu. Jadi dalam hidup, kalau kita ditimpa sesuatu, tanya, ini musibah apa ujian? Kalau kita sudah berikhtiar yang baik-baik, tapi kenanya buruk, itu ujian. Ya, kalau yang menimpa diri kita itu karena keteledoran kita, nah itu namanya musibah. Kalau yang menimpa diri kita itu karena dosa dan maksiat, itu azab. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Orang kena penderitaan, ya, di mana-mana dia nggak diterima, dikucilkan, karena memang dia penipu, ya. Memang dia itu suka berkhianat, nah itu namanya azab. Kenapa? Dia dikucilkan, dia dihinakan, dia nggak dipercaya orang, dia dipecat dari perusahaan karena berdusta, karena memanipulasi, karena nipu. Nah itu azab, karena apa yang menimpa dirinya itu karena dosa dan maksiat. Nah saudara-saudaraku tercinta, makanya kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan tuh, yang pertama harus muhasabah. Ini teh azab, ini teh musibah, ini teh ujian. Kalau Anda pikir, oh ini musibah, ya Allah beri hamba kekuatan untuk memperbaiki diri. Oh ini teh ujian, ya Allah beri hamba kekuatan untuk bisa menyelesaikan ujian yang Kau berikan. Ternyata dipikir-pikir ini kayaknya azab nih. Ya Allah ampuni kesalahan-kesalahan saya. Ya Allah, sekiranya yang menimpa diri saya ini adalah azab, ampuni kesalahan saya. Sekiranya yang menimpa diri saya itu ujian, beri hamba kekuatan untuk menyelesaikan. Beri hamba ketabahan, kesabaran. Ya Allah, sekiranya yang menimpa saya ini musibah, beri hamba kekuatan untuk memperbaiki diri. Dan ampuni kesalahan hamba. Nah itu kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.